Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tolong pimpin doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Abel boleh pimpin doa? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baik kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Abel. Boleh dulu. Oke, untuk hari ini semuanya hadir kah? Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua. Berarti semuanya semangat ya belajar hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, minta tolong scan barcode di layar ya. Ini sudah selesai semuanya? Sudah. Coba lihat gambar di layar. Apa yang kalian lihat? Itu apa ya? Kalau ini? Oke, dari kedua gambar tersebut, menurut kalian kedua gambar ini termasuk makhluk hidup kah atau benda mati? Kenapa disebut makhluk hidup? Oke, setelah keras, Berpindah tempat. bisa tutup. Oke, ada yang bilang lihat, bisa berpindah tempat, bisa bernapas. Emang iya ya kalau pohon itu bisa bernapas? Bisa. Bernapasnya pakai apa? Daun. Oke, Daun tomat. Oh iya, benar. Oke, jadi benar ya kenapa mereka ini disebut makhluk hidup, karena mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu kayak bernapas, bisa bergerak, terus tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Oke? Tadi kan kalian bilang kalau kedua gambar itu termasuk makhluk hidup ya? Menurut kalian, apa semua makhluk hidup itu menunjukkan ciri-ciri yang sama? Masa beda? Ciri-cirinya sama atau enggak? Ciri-cirinya sama, tapi cara mereka menunjukkannya sama atau beda? Benar ya. Contohnya kalau misalkan nih manusia itu bernapasnya menggunakan apa sih? Benar, paru-paru. Kalau misalkan hewan? Benar, ada hewan. Kalau misalkan tumbuhan? Oke, jadi benar ya yang kalian bilang tadi. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini harapannya kalian itu bisa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil pengamatan hati. Lalu diharapkan kalian itu bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, dan kalian diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan melalui diskusi kelompok. Siap belajar bareng hari ini? Siap! Oke, jadi sebelum itu tadi kan kalian bilang mereka itu termasuk makhluk hidup. Jadi ibu mau meluruskan dulu di sini, menjelaskan lagi bahwa makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu adalah suatu organisme atau sistem yang mampu melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya. Serta mereka itu dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Terus tadi kalian sudah sebutkan ya beberapa ciri-cirinya, ada seperti bernapas, tumbuh dan berkembang, lalu memerlukan makanan, bergerak, peka terhadap rangsangan, lalu berkembang biak. Tadi kalian sudah contohkan kalau bernapas itu di manusia bernapasnya menggunakan paru-paru. Lalu kalau di hewan itu ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang. Lalu kalau untuk tumbuhan itu tadi kalian sebutkan pakai stomata. Kalau tumbuh dan berkembang
Contohnya bisa saya sebutkan, kalau di manusia itu contohnya kayak mana ya? Ini, ya, dari kayak dari apa? Kita dari bayi, terus bertumbuh menjadi balita sampai akhirnya dewasa. Jadi kayak sampai nenek ya. Oke, kalau bergerak di manusia, contohnya seperti apa? Jalan, berlari. Kalau hewan, ada yang bisa terbang ya? Ya. Oke, ada yang bisa berenang juga. Lalu kalau di tumbuhan, tahu nggak? Mereka bergeraknya dengan cara seperti apa ya? Bisa juga contohnya itu seperti apa, putri malu. Kalian tahu putri malu? Kalau misalkan disentuh, dia akan mengaktifkan daun-daunnya ya. Itu juga termasuk contoh dari kalau tumbuhan itu melakukan pergerakan. Kalau peka terhadap rangsangan, manusia contohnya seperti apa? Ya, benar. Kalau ke busuk sakit, kita langsung teriak gitu ya. Kalau contoh dia, hewan di manusia. Kalau hewan apa? Ya, benar. Kalau manusia menunjukkan kalau hewan kalau di tumbuhan, kembang biaknya pakai apa? Ya, kita pakai gigi. Oke. Baik, kita semua ya, baik Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi Ibu minta kalian membuat 3 kelompok. Di sini Ibu minta kalian untuk melakukan pengamatan terhadap objek-objek yang ada di dalam LKPD ini ya. Baik Ibu. Di dalam LKPD ini ada tabel peran anggota kelompok. Jadi Ibu minta nanti kalian setiap kelompok itu bagi tugas ya. Ada yang bertugas mengobservasi objek pengamatan, baru ada yang menulis, juga nanti ada yang mempresentasikan di depan hasilnya. Oke, baik. Segera dikerjakan ya. Jadi kasih waktu 10 menit. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Oke, baik. Sekarang waktunya kita diskusi ya. Ya, Ibu. Yang mau maju pertama kelompok berapa dulu? Kelompok 1 boleh maju. Kan kalian amati apa ya? Kucing. Kucingnya, oke. Kucing apa aja? Yang kalian dapatkan? Bergerak. Bukti dari pengamatan itu dapat berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya ada bernafas. Buktinya itu kucing bernafas dengan paru-paru. Terus ada yang membutuhkan makanan. Jadi kucing memerlukan makanan seperti ikan atau daging. Selanjutnya berkembang biak. Kucing melahirkan anak. Vivipar. Selanjutnya ada tumbuh. Dari anak kucing menjadi dewasa. Ya baik, kelompok 1 sudah membuktikan ya kalau misalkan kucing itu termasuk makhluk hidup karena dia memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, lalu membutuhkan makanan, terus bisa tumbuh, berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Oke baik, kelompok 2 bisa maju. Yang mendapatkan objek pengamatan yaitu rumput. Terus masuk yang kedua, mengapa rumput termasuk makhluk hidup? Karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti dia berkemampuan pernapasan, bertumbuhan, berkembang biakan, bergerak, dan juga terhadap rangsangan. Lalu apa yang membedakan antara rumput dengan hewan?
yaitu cara bergerak, cara membuat makanan, dan juga cara menerima makanan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Oke, jadi tadi kelompok 2 katanya rumput itu termasuk makhluk hidup karena dia bisa tumbuh, bisa bernapas, dan membutuhkan nutrisi dan juga bisa berkembang biak. Terus rumput itu berbeda dengan hewan katanya, karena rumput itu tidak bisa berpindah tempat dan mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Oke, baik. Sekarang coba kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Bisa maju kelompok 3. Mengapa jamur termasuk makhluk hidup? Jamur tumbuh, bernapas, membutuhkan makanan, serta berkembang biak dengan spora. Jamur juga peka terhadap lingkungan lembab. Baik, terima kasih kelompok 3. Oke, jadi tadi kelompok 3 telah mengamati jamur. Kalau jamur itu beda sama tumbuhan hijau seperti rumput yang diamati kelompok 2. Karena kalau rumput itu kan mereka memperoleh makanannya dengan cara membuat sendiri dari hasil fotosintesis ya. Kalau misalkan jamur tadi itu mendapatkan makanannya harus diperoleh dari lingkungan lain atau lingkungan lain. Oke. Oke, baik anak-anak, berarti dari hasil diskusi tadi membuktikan bahwa mereka itu termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri yang sama, namun cara mereka untuk membuktikan ciri-cirinya itu dengan cara yang berbeda. Itu yang disebut dengan keanekaragaman. Oke, baik, tadi kita sudah melakukan pengamatan dari beberapa makhluk hidup ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal lagi sebagai nilai hasil pembelajaran kalian hari ini. Bisa di-scan dulu. Ibu kasih waktu kalian mengerjakan selama 5 menit ya. Baik, Ibu. Oke, baik, sudah selesai semua anak-anak? Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang sudah kalian dapat? Ada yang bisa kasih kesimpulan sedikit? Oke, baik, silakan Pak Inis. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu adalah hewan-hewan atau tumbuhan yang memiliki ciri hidup seperti bernafas, bergerak, berkembang biak, ada rangsangan, dan juga memerlukan nutrisi. Ada juga selain tumbuhan dan hewan, ada jamur memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup hewan, tumbuhan, dan jamur itu sama, tetapi cara mereka membuktikan ciri-ciri tersebut itu berbeda. Baik, bagus sekali. Terima kasih Pak Inis. Oke, baik. Jadi Ibu tambahkan lagi pembelajaran kita hari ini yaitu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri seperti bernafas, tumbuh dan berkembang, lalu memerlukan makanan, bergerak, peka terhadap rangsangan, dan berkembang biak. Semua makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang sama, tapi cara mereka menunjukkan ciri-ciri tersebut berbeda-beda. Jadi perbedaan inilah yang menyebabkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita. Oke, baik. Tadi kan kita sudah belajar ya. Nah, Ibu sekarang minta kalian mengisi ini lembar yang akan Ibu bagikan. Kalian bisa mengekspresikan bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini. Oke, gimana? Sudah selesai semua? Oke, baik. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa. Supaya kelasnya bisa doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa. Baik anak-anak, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.